Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jari Cenah. Boleh dong bantu tekan tombol like dan berkomentar. Terima kasih. Bab 1581. Tang Zichen benar-benar melemparkan kita ke tangki septik. Aku belum selesai dengannya. Yang bernama Yellow Pool berteriak marah, lalu terbatuk beberapa kali, dan dalam kegelapan kami tidak bisa melihat satu sama lain. Murid bernama Chu Xiangyan itu berkata, "Jangan berteriak dulu dan tutupi hati kita dengan tangan agar air kotoran tidak masuk ke tubuh kita." Semua orang sangat marah sehingga mereka langsung dibuang ke lubang kotoran, tidak siap sama sekali. Pada saat ini, orang bernama Yue Minglan menggertakkan giginya dan berkata, "Sekarang kami sedang menunggu kakak senior yang kian membalas dendam untuk kami." Sedikit yang dia tahu bahwa pada saat ini, Yang Qian berada di sudut lubang pembuangan, bersama dengan Yuan Fei. Mereka baru saja melihat seluruh proses mereka dilemparkan, tetapi mereka tidak mengeluarkan suara, mungkin karena mereka terlalu malu. Tapi mereka berempat mengira Yang Qian dan Yuan Fei belum datang mencari Tang Zichen. Tulin berkata, "Meskipun saya tidak tahu mengapa Yang Qian dan Yuan Fei, mengapa mereka belum datang ke Tang Zichen, tapi saya yakin Yang Qian dan Yuan Fei, paling lambat besok pagi pasti akan datang." Benar, jika kakak senior Yang Qian tahu bahwa Tang Zichen telah melemparkan kita ke tangki septik, aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa marahnya dia. Tak perlu dikatakan, kakak senior kita Yang Qian adalah murid paling berbakat di samping guru, dan temperamen Yang Qian tidak terlalu baik. Dia juga sedikit fanatik terkenal di lingkaran dalam sekte awan terbang. Tunggu, besok Yang Qian datang, jika dia tidak menekan Tang Zichen ke dalam lubang pembuangan dan memakan semua kotorannya, aku akan mengambil nama belakangnya. Beberapa dari mereka mengertakkan gigi, dengan antisipasi dalam suara mereka, berharap ketika Yang Qian mengetahuinya besok dan mengeluarkan kemarahan yang mengerikan, mereka hanya bisa menghibur diri dengan cara ini. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa mereka bukan satu-satunya 4 orang di tangki septik ini saat ini, ada 2 orang lainnya yang sudah berendam di tangki septik selama sehari. Di sudut lubang pembuangan, Yang Qian mendengar percakapan 4 saudara divisi dan merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun, takut setelah bersuara, 4 saudara divisi akan tahu bahwa yang asli Qian, yang mereka sembah, sudah menunggu mereka di lubang pembuangan. Tentu saja, Yuan Fei, yang menempel pada Yang Qian, tidak berani bersuara, dan dia tidak memiliki wajah untuk menyapa 4 saudara divisi yang baru turun. Tempat ini benar-benar bukan tempat yang baik untuk menyambut mereka. Mereka berenam awalnya ingin menemukan wajah untuk tuan mereka, tetapi sebagai hasilnya, mereka semua telah dibuang ke tangki septik, dan bukannya menemukan wajah untuk tuan mereka, mereka bahkan kehilangan lebih banyak wajah untuknya. Saya benar-benar tidak tahu apakah guru akan mati karena marah saat dia mengetahuinya. Saya khawatir para tetua dari seluruh sekte awan terbang akan menertawakan tuan mereka karena menerima sekelompok murid yang lemah. Bro. Tepat pada saat ini, Yuan Fei mengeluarkan kentut, dan karena sebagian besar tubuhnya terendam air kotoran, kentut Yuan Fei melesat langsung ke air kotoran, dan air kotoran mengeluarkan suara, "Bro." Suara apa? Siapa? Keempat pria yang baru saja menjatuhkan diri, mengarahkan pandangan mereka ke sudut yang mengeluarkan suara, "Bro," tetapi tidak bisa melihat apa-apa. Namun, mereka mendengar napas samar. "Siapa di sana?" Chu Xiangyan angkat bicara. Yuan Fei terbatuk 2 kali dengan kulit kepala yang keras. "Tentunya ada orang lain di tangki septik juga. Cepat katakan padaku, siapa kamu dan mengapa kamu dibuang ke tangki septik juga?" Yuan Fei, ya, ini aku." "Hei, suara itu. Apakah itu Yuan Fei?" "Yah, ini aku. Ini benar-benar Yuan Fei. Kamu, kenapa kamu di tangki septik juga?"
Huang Po, Tulin, Yue Minglan, dan Chu Xiangyan semuanya tertegun. Yuan Fei harus berkata, "Maaf, saudara-saudara, saya datang untuk menjaga Tang Zichen hari ini. Saya tidak menyangka Tang Zichen begitu tercela. Singkatnya, saya sama seperti Anda." Yuan Fei, lalu mengapa kamu tidak bersuara sekarang? Kupikir kamu tidak keluar. Aku menunggumu datang menyelamatkan kami besok. Maafkan aku, kata Yuan Fei dengan malu. Baiklah, jangan katakan apapun. Untungnya saudara yang kian dia masih di luar. Dia pasti akan datang untuk menyelamatkan kita besok. Seorang pria berkata. Yuan Fei agak sulit untuk mengatakannya, yang kian menempel padanya di tangki septik. Yuan Fei, apa maksudmu dengan Bukankah yang submarin akan datang untuk menyelamatkan kita besok? Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu kemana perginya kakak senior yang kian? Tanya Yue Minglan. Ini. Yuan Fei, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Aduh, hanya saja, kakak yang kian dia tidak bisa menyelamatkan kita. Bagaimana mungkin, yang kian sangat jenius, dia pasti bisa menembak mati Tang Zichen itu. Karena, dia ada di sini. Siapa, Yuan Fei? Siapa yang kamu katakan ada di sini? Keempat orang itu sibuk bertanya. Yuan Fei ragu-ragu dan berkata, kakak yang kian ada di sampingku saat ini. Apa? Ya Tuhan, aku tidak percaya, tidak mungkin, yang kian, katakan sesuatu. Yang disebut Chu Xiangyan berteriak, mendengar bahwa yang kian juga ada di sini, benar-benar menghancurkan ilusi mereka. Yang kian teralihkan perhatiannya dan berteriak, baiklah, jangan habis-habisan ini berisik. Ya Tuhan, ini benar-benar ada di sini. Mendengar suara yang kian dengan telinga mereka sendiri, keempat murid yang baru saja terlempar benar-benar hancur dan hampir melolong. Tentu saja, malam sudah gelap dan tidak ada yang tahu nasib apa yang menanti mereka di tangki limbah Light Cloud Alliance, tempat 6 murid pengepungan dalam ditahan. Keesokan harinya, beberapa tetua pendaftaran dari Sekte Awan Terbang datang ke batas luar. Semuanya, kami sekarang akan mulai mendaftarkan Anda dan kemudian membawa Anda ke batas dalam Sekte Awan Terbang untuk mengatur tempat tinggal Anda, harap berbaris satu persatu. Kata tetua pendaftaran. Setelah suatu pagi, mereka akhirnya mendaftarkan semua murid yang telah berhasil dalam penilaian, dan kemudian penatua penerimaan membawa semua orang ke kandang bagian dalam Sekte Awan Terbang. Segera setelah saya memasuki kandang bagian dalam Sekte Awan Terbang, saya jelas merasa bahwa itu berbeda dari dunia luar. Pertama-tama auranya jauh lebih melimpah, dan area, bangunan, dan sebagainya tidak dapat dibandingkan ke selungkup luar. Terus terang, selungkup luar itu seperti sudut kecil di luar tembok. Penatua pendaftaran berkata, beberapa lapisan rumah di sana di depan masih belum berpenghuni, sementara yang lain dihuni. Sekte Feiyun tidak memiliki pengaturan khusus untuk tempat tinggal. Kalian dapat menemukannya sendiri, selama tidak ada yang tinggal di mereka. Tentu saja, sebelum Anda lemah, yang terbaik adalah tetap rendah hati, dan jika seseorang ingin bertukar kamar dengan Anda, atau meminta Anda melakukan sesuatu, Anda sebaiknya menurut. Meskipun Flying Cloud Sect tidak mengizinkan membunuh, adalah mungkin untuk dipukul setengah mati atau bahkan lumpuh. Dari saat Anda memasuki Sekte Awan Terbang, Anda semua harus berhati-hati dan bekerja keras untuk berkultivasi. Hanya menjadi kuat adalah jaminan terbaik untuk bertahan hidup. Dengan mengandalkan perlindungan aturan Sekte Awan Terbang hanya akan bisa hidup di bagian bawah hierarki. Pada saat itu, seorang murid bertanya, lalu apa yang perlu kamu lakukan untuk menghindari diganggu oleh murid yang lebih kuat? Aku sudah mengatakan bahwa kekuatan adalah jaminan terbaik untuk tidak diintimidasi. Tapi kekuatan tidak hanya meningkat, tidak semua orang berbakat.
Kalau begitu, kita hanya bisa melihat keberuntungan kita. Apakah kita bisa bergabung dengan kekuatan yang lebih kuat? Sekte Awan Terbang memiliki ribuan aliansi dan geng dari semua ukuran, dan mungkin untuk merangkul mereka sendiri tanpa kekuatan. Berikutnya adalah poin kedua. Flying Cloud Sect memiliki banyak mentor. Jika Anda memiliki pertanyaan yang tidak Anda mengerti, Anda dapat pergi ke mentor manapun untuk bertanya. Mentor manapun bertanggung jawab untuk menjawab Anda. Tentu saja, jika Anda dapat menjalin hubungan baik dengan mentor, tentu juga ada jaminan tambahan. Poin ketiga, di atas mentor ada sesepuh, dan ada 4 tingkat utama sesepuh: sesepuh junior, sesepuh menengah, dan sesepuh atas. Jika ada di antara Anda yang diterima sebagai murid oleh salah satu tetua, maka selamat kepadanya, dia dianggap memiliki dukungan kuat di Sekte Awan Terbang. Di atas para tetua, ada wakil patriark, dan di atas wakil patriark, ada patriark. Itu saja untuk saat ini. Petik 2. Semua orang merasa linglung dan iri pada saat yang sama. Mereka yang dapat diterima sebagai murid oleh para tetua, orang seperti ini pasti bisa berjalan melintasi papan di Sekte Awan Terbang. Sayangnya, nasib tidak semua orang begitu baik. Poin keempat dan poin terpenting, batu roh. Di dunia abadi, dimanapun, batu roh adalah yang paling populer. Jika ada batu roh, semuanya mudah dikatakan. Jadi di Sekte Awan Terbang kamu bisa pergi berburu inti iblis untuk batu roh, atau Anda bisa mendapatkan batu roh melalui berbagai cara, masing-masing sesuai dengan kemampuan Anda. Poin kelima, Sekte Awan Terbang memiliki 2 peringkat. Yang pertama adalah peringkat bumi. Peringkat bumi adalah peringkat kekuatan dari semua murid di Sekte Awan Terbang. Jika kalian ingin tahu, kalian bisa pergi ke menara inspeksi Sekte Awan Terbang untuk memeriksanya. Ada tempat yang disebut panggung bela diri boneka, di mana peringkat setiap orang diuji oleh bela diri boneka panggung. Jika kalian pikir kalian memiliki kekuatan, kalian juga bisa mencobanya. Pada saat itu, seorang murid bertanya, bukankah kamu mengatakan ada 2 daftar? Apa yang lainnya? Ada juga daftar surgawi. Jangan bicara tentang daftar surgawi. Daftar surgawi hanya untuk mereka yang telah mencapai tahap pencerahan hati, masih jauh dari Anda, dan banyak dari daftar surgawi adalah instruktur. Selain itu, Sekte Awan Terbang dikelilingi oleh persembunyian besar. Kalian bisa pergi ke persembunyian untuk memilih keterampilan bela diri apapun yang ingin kamu latih. Benar, ada juga masalah makanan. Sekte Awan Terbang memiliki total lebih dari 60 kantin umum, jadi kamu tidak perlu membayar makanan, jadi kamu bisa makan di kantin manapun yang kamu mau. Tentu saja, jika kamu memiliki kemampuan, kamu juga bisa menyewa koki kamu sendiri. Geng-geng yang kuat itu biasanya memiliki koki cadangan mereka sendiri. Baiklah, sisanya tidak ada lagi yang perlu dijelaskan untuk saat ini, jadi ayo bubar saja, kalian cari tempat tinggal kalian sendiri. Setelah mengatakan itu, tetua pendaftaran itu meninggalkan semua orang. Semua orang agak pendiam saat pertama kali memasuki lingkaran dalam. Tang Zichen berteriak, semua anggota Light Cloud Alliance ikutlah denganku. Anggota internal dan eksternal dari Light Cloud Alliance berjumlah lebih dari 600 orang, semuanya mengikuti Tang Zichen. Karena Tang Zichen telah menerima orang-orang ini, sekarang setelah dia memasuki pengepungan dalam, dia secara alami harus melindungi mereka secara relatif. Dengan kekuatan Tang Zichen, tidak ada masalah untuk melindungi ratusan orang ini. Sisanya iri pada mereka yang bisa pergi dengan Tang Zichen, dan betapa mereka juga berharap bahwa mereka adalah bagian dari Light Cloud Alliance. Bos, kemana kita akan pergi? Bukankah penatua itu baru saja mengatakan bahwa asrama ada di arah itu? Mengapa kita pergi ke arah yang berlawanan? Tanya Tang Miao. Tang Zichen berkata, area asrama yang baru saja dikatakan tetua adalah tempat terburuk untuk ditinggali. Light Cloud Alliance kita adalah kekuatan yang sangat kuat. Bagaimana kita bisa tinggal di tempat seperti itu?
Lalu di mana kita tinggal? Tang Zichen menunjuk ke tempat di mana ada tempat seperti bukit. Kami tinggal di sana. Tang Zichen tiba di gerbang villa gunung yang besar, hanya untuk melihat tanda emas tergantung di gerbang villa aliansi peminum darah. Tang Zichen mengelus dagunya dan berkata, aku tidak tahu seberapa kuat aliansi peminum darah ini. Jika berada di bawah aliansi awan ringan kita, maka jangan salahkan aku karena merampoknya dengan paksa. Apa, bos, maksudmu kita merampok desa pegunungan orang lain pada hari pertama kita masuk? Tang Zichen memelototi bawahan itu dan berkata, atau apa? Sekelompok bawahan sangat terkesan, sangat keren mengikuti bos yang begitu bullish, dan begitu mereka memasuki lingkaran dalam, mereka merebut wilayah geng lain. Tang Zichen menginstruksikan, salah satu dari kalian pergi dan tanyakan tentang kekuatan aliansi peminum darah ini. Tidak lama kemudian, pertanyaan kembali. Bos aliansi peminum darah tidak dapat dirampok. Saya mendengar bahwa bos aliansi peminum darah sudah berada di tahap ke-9 pencerahan, dan ada beberapa pembangkit tenaga tingkat mentor yang mendukung mereka. Bos mereka juga masih muda, tuan dari keluarga besar budidaya abadi 10.000 tahun, dengan beberapa budak rumah panggung Heartshine di sisinya. Aku akan pergi. Tang Zichen terkejut. Ini adalah kekuatan yang lebih kuat sekarang. Tang Zichen tidak akan bisa mengacaukannya, meskipun Tang Zichen menyukai desa pegunungan aliansi peminum darah ini. Baiklah, kalau begitu, ayo cari yang lain. Bos, saya melihat di sana di seberang sungai ada sebuah tempat tinggal bernama Zenlong Alliance. Meskipun kecil, tetapi tempat itu kebetulan berada di tepi sungai, bangunannya jarang, tersebar di kedua sisi, itu juga bisa diubah menjadi manor kecil yang bagus, dan itu juga lingkungan yang tenang. Salah satu pria itu tiba-tiba berkata, aliansi Zenlong. Saya tidak tahu seberapa kuat aliansi Zenlong ini. Tang Huan sibuk berkata, saudaraku, lebih baik mengirim seseorang untuk mengintip dulu. Tidak perlu mengintai, ayo mendominasi dulu, ayo pergi. Tang Zichen melambaikan tangannya. Dengan demikian, ratusan orang langsung pergi ke aliansi Zenlong. Saat ini, di dalam Zenlong Alliance, lebih dari 20 orang berkultivasi, ada pria dan wanita, beberapa di antaranya wanita. Semuanya dijaga oleh bos mereka, postur tubuh mereka tidak buruk, mereka memiliki pinggang dan wajah. Salah satu wanita berkata, apa yang bos lakukan selama 2 hari terakhir? Dia tidak datang ke Zenlong Alliance selama beberapa hari. Bos telah memasuki hutan binatang sejati dalam beberapa hari terakhir. Setahun yang lalu dia jatuh cinta dengan binatang iblis batu hitam tahap ke-6 yang tercerahkan, tetapi pada saat itu, bos tidak dapat membunuh ular iblis itu. Sekarang bos telah mendapatkan jimat. Dengan bantuan jimat, dia akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk membunuh binatang iblis itu, jadi dia pergi ke sana. Kata wanita lain. Jadi dia pergi ke True Beast Forest, sudah kubilang begitu. Tepat pada saat itu, bang, pintu ditendang terbuka dengan keras. Siapa yang berani datang ke Zenlong Alliance kita untuk menimbulkan masalah? 20 orang di dalam mansion tiba-tiba marah dan berjalan menuju pintu. Hanya untuk melihat sekelompok orang berdiri di depan pintu. Pemimpin yang baru saja menendang pintu itu sebenarnya adalah seorang remaja yang tingginya kurang dari 1 meter untuk dikacaukan. Siapa yang menendangnya? Teriak salah satu pria tahap keempat. Lampu terbuka. Tang Zichen berkata, saya tidak peduli siapa Anda tinggal di sini, saya membatasi Anda untuk meninggalkan tempat ini dalam waktu 10 menit. Jangan tanya saya mengapa, karena tempat ini, saya, Light Cloud Alliance, memperhatikannya. Petik 2. Aliansi awan ringan. Ada apa? Aku, Light Cloud Alliance, baru saja datang dari luar. Aku belum mengetahui tempatnya, jadi aku telah memilih alamatnya di sini untuk saat ini. Sekelompok bajingan kecil, yang terkuat hanya pada tahap pertama pembukaan cahaya,
sisanya semua pada tahap tempering tubuh. Mereka benar-benar berani menjadi sombong di Zenlong Alliance saya. Mereka benar-benar tidak mau berlama-lama. Tang Zichen berkata, jangan paksa saya melakukan apapun. Sekte Feiyun memiliki jumlah rumah yang terbatas di lingkungan dalamnya, dan saya tidak punya waktu untuk melihat-lihat secara membabi buta. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen memasang mantra kecepatan palsu di tubuhnya. Kemudian, swoosh, seperti rangkaian bayangan, Tang Zichen tiba-tiba tiba di depan tahap keempat cahaya terbuka terkuat itu dan memakainya sekaligus. Lihat, tahap keempat cahaya terbuka terkuat di antara kalian sama sekali bukan tandinganku, jadi kalian semua tidak melakukan pemberian yang tidak perlu. 20 atau lebih orang dari Zenlong Alliance sedikit terkejut ketika mereka melihat tertua kedua Zenlong Alliance, yang telah jatuh ke tanah dan berdarah langsung dari dadanya. Apa yang harus kita lakukan? Ayo pergi dan tunggu bos kita kembali. Dengan itu, sekitar 20 orang dari Zenlong Alliance segera mundur. Tang Zichen berkata, saudara-saudara dari Light Cloud Alliance, ini akan menjadi tempat tinggal sementara kita mulai sekarang. Halaman dalam dari tempat tinggal ini milikku, halaman luar kalian bisa lihat sendiri. Jika tidak ada cukup ruang, menyebar ke kedua sisi dan membangun beberapa rumah sementara. Iya bos, begitu saja. Tang Zichen menetap di sini. Berita markas besar Zenlong Alliance dirampok dengan cepat menyebar. Meskipun Zenlong Alliance bukan kekuatan yang sangat kuat, itu masih berada di peringkat 300 teratas. Bos dari Zenlong Alliance disebut Yu Zenlong, dan meskipun dia tidak memiliki backstage seperti penatua atau mentor di Sekte Awan Terbang, Yu Zenlong sedikit terkenal di lingkaran dalam Sekte Awan Terbang. Karena, Yu Zenlong adalah peringkat ketiga dalam urutan pencerahan kelima pada daftar peringkat Sekte Awan Terbang, hanya sekilas orang dapat melihat bahwa tiga kata peringkat ketiga di kolom urutan pencerahan kelima adalah Yu Zenlong. Oleh karena itu, Yu Zenlong cukup terkenal di Sekte Awan Terbang. Dia adalah seorang jenius yang kuat yang tidak bergantung pada belakang panggung manapun dan secara bertahap sampai pada titik ini. Tingkat kejeniusan Yu Zenlong jauh melampaui Yang Qian, karena peringkat Yang Qian di peringkat daftar hanya lebih dari 30 di kolom lampu pembuka tahap ketujuh. Terlepas dari ini, orang tidak menyangka bahwa aliansi Zenlong yang dibentuk Yu Zenlong akan dirampok dari kantor pusatnya hari ini. Menjelang sore, banyak kafetaria dan tempat umum lainnya dari Sekte Awan Terbang membahas masalah ini. Namun, Tang Zichen tidak peduli. Sekte Awan Terbang tidak mengatur murid-muridnya untuk tinggal di manapun ada tempat tinggal, yang telah menunjukkan bahwa yang kuat dapat merebut apapun dari yang lemah. Sekte Feiyun diizinkan untuk melakukannya kecuali untuk satu hal, membunuh seseorang akan dikejar oleh para tetua penegak hukum. Nong Linsheng masuk dari ambang pintu. Saudara Menteri, teriak Nong Linsheng. Apa yang kamu lakukan di sini? Saudara Menteri, saya mendengar bahwa Anda merampok markas besar aliansi Zenlong, itulah mengapa saya menemukan Anda. Tang Zichen bertanya dengan samar, untuk apa kamu mencariku? Ini seperti ini, Saudara Chen, hari ini adalah hari pertamamu memasuki pengepungan dalam Sekte Awan Terbang, jadi ayahku ingin mengambilkan kelonggaran untukmu. Aku ingin tahu bagaimana menurutmu. Lagi pula kamu belum makan malam, memilikimu. Tang Zichen berkata, karena kamu begitu tulus, aku akan pergi. Bawa adik iparmu bersamamu. Tang Zichen melotot, dia adikku. Ya, saudari, hehehehe. Nong Linsheng tersenyum dengan tatapan ambigu. Tang Zichen tidak repot-repot berbicara begitu banyak omong kosong denganmu dan berteriak, kakak, Lu Yu. Stream Dawn tidak dikenal, kalian ikut denganku. Kemana kita akan pergi, bos? Tang Ming sibuk bertanya. Penatua Nong Xiaotian mengundang saya untuk makan malam, saya akan membawa kalian bersamaku.
Wow, Penatua mengundang Anda untuk makan malam. Teriak Tang Miao, dan merupakan suatu kehormatan bagi Tang Zichen untuk membawanya ke sana. Tang Zichen mengikuti Nong Lingsheng ke rumah besar Nong Xiaotian. Saat ini, makan malam mewah telah disiapkan di rumah besar Nong Sungtian. Menteri muda, ini adalah rumah ayahku. Tang Zichen mengangguk ke rumah megah itu. Ayahku, termasuk Zhen Wuxiang yang baru diterima, memiliki total 5 murid. 5 murid biasanya tinggal di sini. Zhen Wuxiang menunggumu di mansion, kata Nong Lingsheng sambil berjalan. Tang Zichen masuk ke aula dan segera melihat Nong Xiaotian dan yang lainnya menunggu di dalam. Melihat Tang Zichen datang, Nong Sungtian langsung menyambut mereka keluar. Namun, Zhen Wuxiang berlari keluar dan membungkuk kepada Tang Zichen. Salam, bos. Zhen Wuxiang, apakah kamu masih terbiasa berada di sini? Terima kasih kepada bos, tuan sangat baik padaku. Bagus. Nong Xiaotian tersenyum, Menteri muda, Anda di sini, silakan masuk. Tang Zichen berkata, Tsunami tidak perlu sopan, saya sudah menganggap Anda sebagai salah satu dari saya. Baik. Nong Xiaotian sangat senang, Tang Zichen datang dari tempat yang begitu besar, akhirnya memperlakukannya sebagai salah satu miliknya. Nong Xiaotian tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Apakah ini berarti dia telah naik tinggi ke Tang Zichen mulai sekarang? Tang Huan mengikuti di belakang Tang Zichen, melihat wajah kakaknya berpura-pura menjadi pembanding, benar-benar terdiam, dan membuat Nong Xiaotian terlihat seperti orang berstatus rendah. Namun, Lu Yusi ragu bahwa Tang Zi benar-benar sesuatu. Adapun Tang Ming, dia sudah terlihat bingung. Menteri muda, silakan duduk di kursi atas. Nong Xiaotian memberikan kursi teratas kepada Tang Zichen. Tang Zichen tidak menggeliat dan langsung duduk di atasnya, begitu saja. Kalian juga tidak sopan, anggap saja itu sebagai rumahmu, kata Nong Xiaotian kepada Tang Huan dan yang lainnya. Terima kasih, Penatua. Tang Huan mengangguk dengan sopan. Perjamuan makan malam dimulai, dan satu demi satu hidangan mewah disajikan. Tang Zichen telah datang ke dunia roh begitu lama, dan ini adalah pertama kalinya dia menikmati makanan yang begitu enak. Makanan apapun di alam spiritual itu adalah yang kedua setelah alam fana. Menteri muda, Xiaotian bersulang untukmu. Nong Xiaotian mengangkat gelas anggurnya dan berkata, bagus. Tang Zichen juga mengangkat gelas anggurnya, sementara Nong Xiaotian dengan sengaja mengangkat gelasnya sendiri lebih rendah dari Tang Zichen, mendentingkannya dan meminum semuanya. Menteri muda, saya mendengar bahwa begitu Anda memasuki pengepungan dalam sore ini, Anda merampok markas besar aliansi Zhenlong, kata Nong Xiaotian sambil tersenyum. Tang Zichen mendengus, jadi bagaimana jika saya merampoknya? Mungkinkah bos dari aliansi Zhenlong adalah putra dari penatua itu lagi? Nong Lingsheng sedang sibuk, kakak Chen, bos dari aliansi Zhenlong disebut Yu Zhenlong, dia tidak memiliki latar belakang lah, namun, Yu Zhenlong adalah seorang jenius yang, dalam peringkat bumi sekte awan terbang, buka daftar peringkat kelima ringan peringkat pertama. Sampah, kata Tang Zichen dengan acuh tak acuh. Oh, Nong Xiaotian dan putranya tertawa dan berkata, Menteri muda ini benar-benar gila, melihat orang sebagai sampah. Namun, dengan latar belakang keluarganya dan telah melihat banyak orang kuat, orang biasa memang sampah di matanya. Nong Lingsheng berkata, Saudara Menteri, markas besar aliansi Zhenlong, Anda dapat tetap tenang, jika Yu Zhenlong berani menyusahkan Anda, saya akan membantu Anda menyelesaikannya. Meskipun dengan energi Anda juga dapat menyelesaikannya, tetapi Anda adalah orang yang begitu mulia, Anda dapat menyerahkan masalah sekecil itu kepada kami. Nong Xiaotian berkata, benar, jika ada yang perlu dilakukan, katakan saja padaku apa yang harus dilakukan.
Benar, Menteri Muda, kemarin lusa kamu mempermalukan Penatua Sejun di depan umum. Apakah dia membalas dendam padamu? Sejun bajingan jelek itu, meskipun dia tidak melakukannya sendiri, dia mengirim murid-muridnya untuk menggangguku. Jadi bagaimana sekarang? Muridnya yang kian, tapi dia jenius, dia sudah membuka tahap cahaya ketujuh. Apakah kamu baik-baik saja? Nong Xiaotian sibuk bertanya. Tang Zichen berkata dengan jijik, hanya saja Sejun layak melawanku, dan murid-muridnya itu telah makan kotoran di jamban selama 2 hari sekarang. Apa? Menteri Muda, saya tidak mengerti. Nong Xiaotian dan putranya agak tidak responsif. Tang Zichen berkata, aku membuangnya ke jamban. Ayolah, aku masih makan. Potong omong kosong itu. Ya. Nong Xiaotian dan putra-putranya sibuk memberikan makanan kepada Tang Zichen. Di dalam hatinya, melayani kaum muda adalah melayani kaum muda. 6 murid tertua Sejun, semuanya melemparkan mereka ke dalam lubang kakus untuk melayani kaum muda. Nong Xiaotian berkata, Menteri Muda, jika Penatua Sejun tahu tentang ini, dia pasti akan marah. Lagi pula, ke-6 muridnya ada di lubang jamban, dia tidak bisa menggantung wajahnya. Tang Zichen berkata, tidak bisa bertahan, bisa pergi ke neraka. Kalau begitu dia pasti akan mengejarmu, kata Nong Lingsheng. Tang Zichen melemparkan tulang yang sedang dia makan di tangannya dan berkata dengan tidak sabar, lalat-lalat ini benar-benar menyebalkan. Katakanlah, Tsunami, saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda. Jangan biarkan orang mesum jelek dari Sejun itu mengganggu kedamaian dan ketenangan saya. Bagus. Nong Xiaotian mengangguk, memanjat tinggi sebuah keluarga besar. Menyinggung Sejun bukanlah apa-apa. Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dari ambang pintu. Yo, buat Xiaotian in Triatna. Sebelum suaranya selesai, sesepuh tahap harmoni spiritual masuk. Sesepuh ini bahkan tidak memperhatikan Nong Xiaotian ketika dia masuk, menunjukkan bahwa dia lebih kuat daripada Nong Xiaotian. Benar saja, saat Nong Suntian mendongak wajahnya sedikit berubah. Nong Xiaotian bergegas berdiri dan memberi hormat. Xiaotian memberi hormat kepada Penatua Ping. Nong Xiaotian, ngomong-ngomong, tidak perlu sopan. Siapa yang kamu undang untuk makan malam, membuatnya begitu mewah? Pria bernama Elder Ping itu berjalan ke aula dan berkata. Saat ini, Tang Huan sedang memindahkan Tang Zichen dengan sepatunya di bawah meja. Tang Zichen sepertinya mengerti apa yang dimaksud Tang Huan, yaitu kedatangan tiba-tiba seorang penatua dengan kekuatan lebih tinggi dari Nong Suntian. Takut dia akan dibongkar. Memang akan mudah untuk dibongkar. Tang Zichen juga sedikit gugup, jika dia dibantah, maka hasilnya bisa dibayangkan. Tang Zichen bergidik. Nong Xiaotian sibuk berkata, Penatua Ping, saya menghibur anak kecil. Di mana Tang Zichen? Pada saat itu, tetua Ping itu tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke arah Tang Zichen. Tang Zichen masih memegang kaki ayam di tangannya, makan dengan mata kosong, bertingkah seolah dia sama sekali tidak menganggap serius orang yang lebih tua. Bukan karena Tang Zichen berusaha menjadi sombong, tetapi Tang Zichen harus bertindak seolah-olah dia berasal dari keluarga abadi yang besar, dan akan luar biasa jika Tang Zichen menghormati Penatua Ping ini. Penatua Ping berkata, Nong Xiaotian, Anda tidak salah, seorang remaja laki-laki dan Anda berpesta dengannya dengan sangat mewah. Dan dengan sikap arogan seperti itu, saya di sini dan bahkan tidak akan mengangkat kepala. Nong Xiaotian hendak mengatakan sesuatu ketika Tang Zichen meletakkan kaki ayamnya dan berkata, hanya tahap ketiga dari tahap harmoni spiritual, bahkan jika kamu ingin aku memandangmu, kamu tidak terlalu bangga pada dirimu sendiri. Penatua Ping itu terkejut ketika dia melihat Tang Zichen berbicara dengan sangat arogan. Begitu dia berbicara, Nong Xiaotian hanya bisa tertawa getir dan berkata kepada Penatua Ping, Penatua Ping, bersabarlah sedikit lagi.
Nong Xiaotian tidak cukup baik untuk dibujuk, salah satunya adalah sesepuh tingkat menengah dari Sekte Awan Terbang, pelindungnya, dan yang lainnya adalah tuan muda dari keluarga kultivasi yang kuat. Apa yang dia katakan? Penatua Ping mendengus dingin, sungguh anak nakal yang sombong, bahkan tingkat ketiga dari harmoni spiritual saja akan berani mengatakannya. Tang Zichen berkata, benarkah Penatua Ping ini? Saya tidak punya dendam terhadap Anda, saya menyarankan Anda untuk tidak berseteru dengan saya mengenai hal ini, jika tidak, saya tidak keberatan merawat Anda sekali lagi. Penatua Ping berteriak dingin, tetapi fakta bahwa Tang Zichen sangat marah seperti ini malah membuat Penatua Ping berpikir ulang. Bocah ini, beraninya dia berbicara kepadaku seperti ini. Di hadapan tekananku, dia bahkan tidak sedikit pun takut, bahkan jika orang lain, rambut mereka akan berdiri dingin. Mungkinkah anak ini memiliki asal-usul? Bahkan Nong Xiaotian mengundangnya makan malam dengan sangat mewah. Penatua Ping tidak bisa membantu tetapi lihat Nong Xiaotian. Nong Xiaotian sekarang sibuk mengedipkan mata pada Penatua Ping. Penatua Ping melihat bahwa Nong Xiaotian menatapnya, dan keraguan batinnya menjadi semakin kuat. Penatua Ping berkata, Nong Xiaotian, karena Anda punya tamu, saya akan pergi dulu dan kembali lagi di lain hari. Nong Xiaotian dengan sibuk berkata, Penatua Ping, sampai jumpa. Jadi, Nong Xiaotian mengirim Penatua Ping keluar dari gerbang. Begitu dia meninggalkan gerbang, Penatua Ping bertanya, Nong Xiaotian, apa maksudmu kamu baru saja mengedipkan mata? Bagaimana kisah Tang Zichen itu? Tidak keberatan merawat saya, kata Penatua Ping dengan wajah tidak senang. Nong Xiaotian sibuk berkata, Elder Ping, saya memberi Anda kedipan hanya untuk memberitahu Anda untuk berhenti mengatakan itu. Jika Anda benar-benar menyinggung menteri muda, konsekuensinya akan merepotkan. Nong Xiaotian, apa sebenarnya asalnya? Aku tidak tahu persis apa, tapi bagaimanapun, dia pasti masalah besar. Apa yang membuatmu berpikir dia orang penting? Dengan sedikit nada arogan. Penatua Ping, apakah menurutmu aku akan sangat bodoh? Sebelumnya, putraku Nong Lingsheng memiliki konflik dengannya, dan Tang Zichen dapat membersihkan putraku dengan alam yang begitu rendah, dan kapanpun dia mengambilnya, itu adalah tumpukan jimat, dan tumpukan jimatnya semuanya bermutu sangat tinggi dan bertahan hingga 10 detik. Juga, apakah Anda tidak memperhatikan bahwa begitu dia melihat Anda, dia mengatakan wilayah Anda? Dengan wilayahnya, bagaimana dia bisa melihat wilayah Anda? Apakah kamu tidak mengatakan itu padanya? Penatua Ping, bagaimana saya bisa memberitahu dia tentang Anda? Itu karena Tang Zichen telah melihat terlalu banyak pembudidaya tahap keharmonisan spiritual sejak dia masih kecil, jadi dia langsung menebaknya, dan saya juga mendengar dia mengatakan bahwa ada semua tahap Yuanying yang melindunginya secara rahasia, dan saat dia meniup peluitnya, dia akan muncul. Yang tahap Yuanying diam-diam melindunginya. Aku tidak percaya. Penatua Ping, saya lebih suka percaya daripada tidak percaya. Omong-omong, dia juga membesarkan naga muda. Beritahu saya, bagaimana orang biasa bisa memelihara naga? Penatua Ping mendengus, mungkin itu hanya seekor naga yang dia ambil. Nong Xiaotian, saya pikir Anda menatap saya karena Anda tahu asal-usulnya yang sebenarnya, tetapi saya tidak menyangka bahwa itu semua hanya tebakan Anda. Penatua Ping tampak marah, menyebabkan dia segera menarik diri, kalau-kalau dia benar-benar bertemu dengan seseorang yang tidak mampu dia sakiti, dan akibatnya, semua dia. Nong Xiaotian menebak tanpa setengah dari informasi substantif. Nong Xiaotian juga tergagap sejenak, dan ditegur oleh Penatua Ping dengan teguran ini, tetapi juga tidak bisa tidak berpikir, mungkinkah itu yang kutebak? Namun, informasi substansial Tang Zichen sebenarnya bukan setengahnya.
Penatua Ping mendengus, saya akan kembali untuk menemukannya, saya tidak percaya, dia benar-benar berasal dari keluarga besar abadi. Ping, Nong Xiao Tian hendak mengatakan sesuatu ketika Penatua Ping sudah menghilang. Di ruang tamu Nong Xiao Tian, Tang Zichen meminta Lu Yuxi mengambil kertas dan menyeka bibirnya. Pada saat itu, Penatua Ping masuk dengan putus asa. Nak, jika kamu tidak memberitahuku sejarahmu hari ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Penatua Ping mendengus marah. Tang Huan sekarang agak takut dan Tang Ming masih terlihat bingung. Tang Zichen, di sisi lain, bahkan tidak melihat Elder Ping. Pada saat ini, Lu Yuxi datang membawa secangkir air dan dengan hormat berkata kepada Tang Zichen, Menteri muda tolong bilas mulutmu. Tang Zichen meminum air dari cangkir ke dalam mulutnya, lalu meludahkannya kembali ke dalam cangkir dengan beberapa tegukan, dan selesai berkumur. Sepanjang waktu Tang Zichen bahkan tidak melihat tetua Ping itu, posturnya yang arogan terlihat jelas. Penatua Ping sangat marah dan berkata lagi, Nak, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Baru pada saat itulah Tang Zichen memandang tetua Ping dan mendengus, apakah menurutmu aku akan sangat memikirkanmu jika kamu dengan sengaja menunjukkan keberadaanmu di depanku? Nak, sombong saja dengan mulutmu. Nong Xiao Tian sangat bodoh, dia akan terintimidasi oleh beberapa kata sombong di bibirmu, tapi aku tidak takut. Jangan bilang kalau kamu meniup peluit, seseorang akan keluar dalam kegelapan, dan jika seseorang keluar, mengapa dia tidak keluar sekarang karena saya berbicara dengan Anda seperti ini? Tang Zichen berkata, apakah kamu masih membutuhkan Paman Fu untuk memperbaikimu? Dan kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Fuber. Saat ini, Nong Xiao Tian masuk. Tang Zichen berkata kepada Nong Xiao Tian, terima kasih atas keramahan Anda, saya tidak bisa tanpa ekspresi, bagaimana dengan ini? Saya memiliki metode kultivasi spiritual keluarga yang dapat membantu orang lain dengan cepat memperbaiki batu roh. Berapa banyak roh batu yang bisa kamu keluarkan sekarang? Jangan ragu untuk mengeluarkannya dan aku akan membantumu menyempurnakannya. Nong Xiao Tian tertegun, tidak tahu apa yang dibicarakan Tang Zichen. Penatua Ping itu telah diabaikan oleh Tang Zichen dan hampir tidak dapat menahan diri, terutama karena Tang Zichen bertindak terlalu mirip dengan aslinya, menyebabkan dia masih memiliki sedikit keraguan di hatinya, jika tidak, dia akan melakukannya. Nong Xiao Tian berkata, apa maksudmu? Spiritualisme. Membantu orang lain memurnikan batu roh. Ini adalah warisan leluhur keluarga saya, hanya orang-orang dari garis keturunan keluarga saya yang dapat memperbaikinya. Apakah Anda menginginkannya atau tidak? Tidak ingin saya pergi. Baik. Nong Xiao Tian dengan setengah hati mengeluarkan batu roh kelas 4. Tang Zichen berkata, kamu memasuki kondisi penyempurnaan. Nong Xiao Tian segera memasuki kondisi memurnikan batu roh. Tang Zichen meletakkan telapak tangannya di punggung Nong Xiao Tian, dan tiba-tiba, semua orang melihat batu roh di telapak tangan Nong Xiao Tian menjadi atom seperti uap air dan kemudian meresap ke dalam tubuh Nong Xiao Tian. Sebuah batu roh kelas 4 selesai dimurnikan dalam sekejap mata. Melihat pemandangan ini, apalagi Nong Xiao Tian, bahkan tetua Ping pun terkejut. Dengan pemurnian selesai, Tang Zichen melambaikan tangannya dan berkata kepada Tang Huan, kakak, ayo pergi. Oh, Tang Huan sibuk menjaga. Tang Zichen mencapai gerbang dan kembali ke Penatua Ping dan berkata, kamu telah menyinggung perasaanku, lebih baik kamu berhati-hati untukku. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen melangkah pergi. Penatua Ping awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi berpikir bahwa Tang Zichen baru saja membantu Nong Xiao Tian menyempurnakan batu roh kelas 4 dengan sangat cepat. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tidak bisa.
Keahlian Tang Zichen seperti ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dunia ini, memang ada beberapa metode rahasia yang dapat memurnikan batu roh lebih cepat, tetapi mereka semua hanya mampu memurnikannya sendiri, tidak dapat membantu orang lain apalagi secepat itu. Pada saat ini, Nong Xiaotian tertawa gembira. Haha, di waktu normal, batu roh kelas 4 akan membutuhkan waktu setidaknya setengah bulan untuk saya sempurnakan. Dan sekarang ini hanya penyempurnaan cepat. Metode kultivasi spiritual diwariskan oleh keluarga bungsuku benar-benar sangat kuat. Nong Xiaotian tampaknya percaya pada Tang Zichen lagi. Apakah Penatua Ping percaya atau tidak, dia tidak peduli. Setidaknya untuk menyenangkan Tang Zichen dan membantunya memperbaiki beberapa batu roh dari waktu ke waktu, keuntungan ini tidak sia-sia atas usahanya. Lu Yuxi juga bergegas untuk mengikuti, namun Lu Yuxi ragu-ragu. Saat dia berjalan keluar dari pintu masuk aula, Lu Yuxi tiba-tiba berbalik dan mengeluarkan tanda dari dadanya dan berkata, Penatua Ping, ini adalah tanda keluargaku. Petik 2. Penatua Ping terkejut, keluarga Forseas Lu. Lu Yuxi berkata, sebagai putra dari keluarga Forseas Lu, aku masih layak menjadi salah satu pelayannya, jadi kamu bisa memutuskan sendiri. Setelah mengatakan itu, Yuxi segera pergi. Kali ini, wajah Penatua Ping akhirnya memutih. Token keluarga yang baru saja diambil Lu Yuxi adalah nyata karena sapuan kesadarannya dapat menentukan apakah itu nyata atau tidak, dan karena kesadarannya menyapu itu, dia juga dipancarkan oleh roh agung leluhur keluarga Lu di token, dan Penatua Ping pusing. Nong Xiaotian sibuk bertanya, Elder Ping, apakah Anda baik-baik saja? Penatua Ping berkata dengan wajah pucat, sudah berakhir, saya benar-benar menyebabkan masalah. Penatua Ping, bukankah kamu tidak percaya padaku? Saya sangat skeptis, bahkan jika Tang Zichen telah melakukan beberapa metode kultivasi spiritual yang hebat, saya belum sepenuhnya yakin. Tetapi ketika pembantunya mengeluarkan token keluarganya, saya yakin, karena token keluarganya nyata, pembantu Tang Zichen benar-benar dari keluarga Forseas Lu, dan roh saya baru saja dikejutkan oleh roh perkasa dari nenek moyang keluarga Lu mereka karena kesadaran saya memindai tokennya. Itu benar. Surga, tidak mungkin, pelayan Tang Zichen berasal dari keluarga Lu dari 4 lautan. Nong Xiaotian terkejut. Penatua Ping sibuk berkata, apakah kamu tidak tahu tentang ini? Saya tidak tahu, bagaimana saya tahu bahwa pelayan Tang Zichen berasal dari 4 lautan, jika saya tahu saya akan memberitahu Anda sejak lama. Tampaknya Menteri Muda benar-benar memiliki asal-usul yang besar, saya katakan, di usia, dia dengan cepat membantu saya memperbaiki 4 batu roh dengan melakukan metode kultivasi spiritual keluarga. Metode kultivasi spiritual ini sama sekali tidak sederhana, di mana keluarga biasa akan mengambilnya, dan Gripon tingkat bawah seperti kita bahkan lebih tidak pernah terdengar. Nong Xiaotian dalam hati senang bahwa dia tidak hanya dipaksa oleh Penatua Ping untuk melakukan sesuatu yang tidak sopan kepada Tang Zichen. Pada saat ini, Nong Xiaotian memandangi Penatua Ping dengan penuh simpati dan berkata dalam hatinya, aku sudah memberitahumu segalanya dan Anda masih tidak percaya, ada baiknya melihat apa yang akan Anda lakukan. Pada saat ini, usus tetua Ping merasa menyesal. Xiaotian, apa yang harus dilakukan? Kamu memberiku solusi, Penatua Ping berkata kepada Nong Xiaotian. Tapi Nong Xiaotian berkata, maaf Penatua Ping, sudah larut, Anda harus kembali. Benar, jika Tang Zichen mencari Anda, katakan saja, kami tidak terlalu akrab. Alis Penatua Ping berkerut, apa maksudmu, Nong Xiaotian? Apakah kamu takut aku akan membuatmu mendapat masalah? Beraninya kamu mengatakan bahwa kita tidak terlalu akrab. Oh, Penatua Ping, Anda salah paham, tetapi memang benar kami tidak terlalu akrab.
Nong Xiaotian, aku biasanya baik padamu, tetapi kamu tidak menjadi perantara untukku, dan kamu benar-benar ingin meninggalkanku. Penatua Ping berkata dengan wajah kecewa. Aduh, Penatua Ping, saya juga ingin mengucapkan kata-kata yang baik untuk Anda, tetapi jika Anda membuat marah Menteri Sao, bukankah itu akan membuat saya mendapat masalah? Saya kesulitan mencapai titik ini dalam hubungan saya dengan Menteri Sao. Selain itu, saya sudah memperingatkan Anda, Andalah yang tidak mempercayainya. Nong Xiaotian, kalau begitu setidaknya beri aku solusi, bagaimana kalau aku mengirim batu roh ke Tang Zichen untuk menebus kesalahan? Kata Penatua Ping. Nong Xiaotian mendengus kompensasi batu spiritual. Apakah menurutmu seseorang dengan level Tang Zichen akan kekurangan batu roh? Bagaimana dengan itu? Penatua Ping sedang terburu-buru, Nong Xiaotian agak masuk akal. Tidak ada jalan keluar, harta apa yang ada di mata kita hanyalah hal yang sangat biasa di mata menteri muda. Jika Anda ingin mengambil sesuatu untuk menebus kesalahan, saya khawatir jika Anda mengambil barang Anda yang paling berharga, orang akan mengira Anda tidak cukup tulus. Penatua Ping, kembali dan pikirkan dulu, besok kita akan bekerja sama untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan. Menteri muda tidak menjagamu, itu berarti masih ada peluang untuk perubahan. Wow. Penatua Ping pergi dengan wajah sedih, seharusnya tahu, malam ini terbunuh untuk tidak datang ke Nong Xiaotian, dan berakhir dengan nasib buruk seperti ini. Tang Zichen berjalan keluar dari rumah Nong Xiaotian. Tang Huan melihat ke belakang dari waktu ke waktu, takut Penatua Ping akan mengikuti, tetapi pada akhirnya Tang Huan hanya sedikit lega ketika dia berjalan sangat jauh dan Penatua Ping tidak mengikutinya. Akhirnya Tang Zichen kembali ke Light Cloud Alliance. Lu Yuxi tidak mengatakan apa-apa selama ini, dan begitu dia kembali, dia memasuki kamarnya. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Yuxi membuka pintu dan melihat bahwa itu adalah Tang Zichen. Untuk apa? Berjalan ke kamar Lu Yuxi, Tang Zichen bertanya, apa yang kamu katakan kepada Penatua Ping ketika kamu baru saja pergi ke kediaman Nong Suntian? Apalagi yang kamu tunjukkan padanya? Saya baru saja menunjukkan kepadanya token keluarga saya, dan ketika dia mengetahui bahwa token keluarga saya asli, wajah Penatua Ping menjadi pucat. Tang Zichen, Penatua Ping yakin akan Anda saat ini. Lu Yuxi, mengapa kamu membantuku meyakinkannya? Tanya Don Zichen. Bukankah cukup buruk aku membantumu? Aku sama sekali tidak membutuhkan bantuanmu, kata Tang Zichen. Lu Yuxi menatap Tang Zichen selama beberapa detik dan berkata, Tang Zichen, jawab aku dengan jujur. Mengatakan, apakah kamu benar-benar dari keluarga kultivasi abadi yang kuat atau tidak? Apakah kamu meragukanku? Aku bahkan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, Don Zichen. Aku baru saja mengambil token keluargaku, tapi aku sebenarnya takut Penatua Ping masih meragukanmu, yang berarti aku tulus dalam kebaikanku padamu. Tidak bisakah kamu lebih tulus denganku dan mengatakan yang sebenarnya? Lu Yuxi, besok pagi kamu ikut aku ke suatu tempat. Tempat apa? Testing Tower. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin melihat berapa skor bakatku tepatnya? Besok aku akan memberitahumu. Yah, aku juga ingin tahu apakah kamu benar-benar jenius. Tidurlah lebih awal. Tang Zichen berbalik dan pergi. Yuxi mengerutkan bibirnya dan menutup pintu, berkata dalam hatinya, bajingan kecil, bahkan aku harus menyembunyikannya, bertingkah seperti kamu sangat gila, apakah kamu dari keluarga besar abadi atau tidak? Harus dikatakan bahwa Lu Yuxi telah sangat membantu Tang Zichen dengan mengambil token keluarganya malam ini, meyakinkan Penatua Ping tentang hal ini dan menyebabkan dia tidak bisa tidur semalaman. Keesokan paginya, Tang Zichen dan Lu Yuxi meninggalkan Light Cloud Alliance dan menuju ke menara inspeksi.
Di salah satu lantai menara inspeksi ada batu penginderaan bakat. Tang Zichen dan Lu Yuxi langsung pergi ke lantai batu penginderaan bakat ini. Kebetulan sangat sedikit orang yang datang ke sini, lagi pula, batu penginderaan bakat jarang diuji, dan sangat awal. Tang Zichen berkata, Yuxi, buka matamu dan lihat dengan jelas, aku akan mengukurnya untukmu sekarang. Baik kamu mengukurnya, aku ingin melihat apakah skor bakatmu benar-benar di atas 1000. Tang Zichen berkata, saya sengaja membawa Anda ke sini untuk membuktikannya. Jika saya membuktikannya, apakah Anda ingin membayar sesuatu? Jika tidak, mengapa saya bosan mengukurnya untuk Anda? Berapa harga yang kamu ingin aku bayar? Tang Zichen melihat tubuh Yuxi yang semakin indah dan berkata, jika skor bakatku melebihi 1000, kamu akan tidur denganku malam ini. Yuxi tersipu dan mendengus, di usia muda, apa yang tidak boleh dipelajari? Itu saja yang kuinginkan. Apa? Yuxi mendengus, berapa umurmu? Bahkan jika aku tidur denganmu, apakah kamu akan melakukan hal-hal dewasa? Lu Yuxi pagi itu melihat Tang Zichen kencing di mulut Lai Yuai, adik laki-laki Tang Zichen tampak seperti masih muda. Tang Zichen berkata, saya tidak mengatakan saya ingin melakukan apapun dengan Anda, saya hanya meminta Anda untuk menemani saya, apakah Anda menerima atau tidak? Bocah cilik, temani saja aku. Lu Yuxi mendengus dengan wajah merah. Baru saat itulah Tang Zichen menekan tangannya pada talent sensing stone. Kali ini, Tang Zichen melonjakkan Immortal Ki seluruh tubuhnya ke permukaan, dan Tang Zichen sendiri ingin tahu seberapa kuat bakatnya untuk memiliki tubuh roh dengan Immortal Ki. Lu Yuxi memandang dengan tidak percaya pada kecerahan batu induksi, lalu mengalihkan pandangannya ke meja referensi di sampingnya. Kecerahan disebutkan sepanjang waktu. 200, 500, 800, 1000. Tiba-tiba kecerahan menyebutkan angka tabel referensi 1000, dan warnanya juga berubah. Lu Yuxi terkejut, tidak menyangka bakat Tang Zichen benar-benar memiliki 1000, tidak lebih dari 1000, karena kecerahannya masih meningkat. 1200, 1600, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000. Lu Yuxi terkejut, nilai tertinggi dari batu penginderaan bakat adalah 5000. Tang Zichen benar-benar telah menutupnya. Dengan kata lain, bakat Tang Zichen, batu penginderaan tidak cukup untuk diukur. Tang Zichen melepaskan tangannya dan bersenandung, batu pecah macam apa tidak cukup untuk saya ukur. Lu Yuxi sekarang menatap wajah Tang Zichen. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Sekarang percayalah, bakatku, belum lagi 1000, membatasi 5000 tidak cukup bagiku untuk mengukur. Tang Zichen tidak tahu sedikit pun betapa terkejutnya dia dengan data ini. Saat itulah Lu Yuxi berkata dengan kaget, Tang Zichen, tahukah kamu bahwa dalam sejarah dunia roh kita sejak zaman kuno, nilai tertinggi yang pernah tercatat hanya 3800. Tang Zichen terkejut, kak, nilai tertinggi sejak zaman kuno hanya 3800, maka bukankah Tang Zichen akan seperti itu? Lu Yuxi menambahkan, mereka yang dapat melebihi 1000 bahkan tidak dapat menemukannya di 4 lautan, mereka yang melebihi 2000 belum ditemukan selama ratusan tahun, dan mereka yang melebihi 3000 telah dihitung dengan 2 tangan sejak zaman kuno. Tang Zichen, kamu benar-benar mencapai 5000, astaga, itu benar-benar tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena, yang baru saja saya sebutkan yang diuji lebih dari 3000 hampir selalu diukur setelah mereka mencapai alam yang sangat kuat, dan Anda hanya berada di tahap pencerahan sekarang, dan Anda mengukur nilai seperti itu. Tang Zichen, apakah Anda memiliki sesuatu luar biasa bagimu? Seperti harta sihir yang sangat kuat, jadi itu sebabnya batu sensorik dinilai sangat tinggi. Lu Yuxi bertanya. Bagaimana kalau aku bilang tidak?
Jika tidak, Anda tidak mungkin mengukur skor setinggi itu, karena batu penginderaan bakat tidak dapat merasakan sejauh ini. Semakin lemah tesnya, semakin rendah nilainya. Batu penginderaan bakat adalah penilaian potensi masa depan Anda ketika masih sangat lemah. Batu penginderaan bakat tidak dapat merasakan sejauh ini. Tidak peduli seberapa berbakat seseorang, ketika mereka masih lemah, mereka tidak akan dapat mencetak skor setinggi ini. Tang Zichen, Anda pasti punya rahasia pada Anda, kata Lu Yuxi. Tang Zichen mendengus. Yuxi, visimu terlalu picik dan wawasanmu terlalu sedikit. Apakah aku harus memberitahumu bahwa nilai bakatku yang begitu kuat terkait dengan garis keturunanku? Apa? Garis keturunan. Pada saat itu, tubuh Lu Yuxi bergetar, seolah dia memikirkan sesuatu. Tang Zichen hanya mengarang kata-kata, mungkinkah ada semacam korespondensi di dalamnya? Lu Yuxi bertanya dengan kaget. Tang Zichen, kamu bukan, seperti, seorang surgawi kan? Tang Zichen baru saja mendengus. Ya Tuhan, apakah kamu benar-benar seorang celestial? Legenda mengatakan bahwa celestial memiliki tubuh setengah roh, setengah abadi, hanya celestial yang dapat menguji setinggi itu. Baiklah, Lu Yuxi, demi kebaikanmu sendiri untuk tidak terlalu memikirkan asal-usulku. Ya, Menteri Muda. Lu Yuxi menganggukkan kepalanya dengan patuh. Saat ini, dia tidak lagi meragukan Tang Zichen dan memujanya karena ras surgawi tidak terbayangkan. Sangat disayangkan bahwa Tang Zichen tidak ada hubungannya dengan kentut ras langit. Tang Zichen berkata kepada Lu Yuxi, mengenai masalah garis keturunanku, kamu harus mengunyah lebih sedikit. Oke, aku tidak akan melakukannya. Yuxi sibuk meyakinkan. Yuxi berpikir bahwa Tang Zichen rendah hati dan tidak ingin mengambil status setinggi itu untuk menakut-nakuti orang sampai mati. Sedikit yang dia tahu bahwa Tang Zichen tidak membiarkannya berbicara omong kosong karena dia bukan ras celestial sama sekali, dan berbicara omong kosong di mana-mana. Seandainya ras surgawi yang sebenarnya mengetahuinya, itu tidak akan membuat Tang Zichen gulung tikar. Melihat penampilan kaget Lu Yuxi, saya yakin Celestial Rache, luar biasa, di depan level ini, Tang Zichen seharusnya tidak menonjolkan diri. Setelah itu, Tang Zichen datang ke lantai pertama menara inspeksi, dan saat ini, sudah ada orang yang datang untuk memeriksanya ingin menyegarkan peringkatnya. Penatua dari menara inspeksi bertanya kepada Tang Zichen, apakah Anda di sini untuk memeriksa? Anda berada di First Order of Open Light dan setelah Anda menguji, nama Anda akan diberi peringkat di kolom First Order of Open Light ini, dan sebagai selama kamu bisa masuk 100 besar dari First Order of Open Light, kamu akan memiliki ketenaran besar di Flying Cloud Sect. Tang Zichen Oham. Lu Yuxi dengan sibuk berkata, Menteri Muda cepatlah mengujinya. Bagaimana cara mengujinya? Penatua dari menara inspeksi berkata, ada panggung bela diri boneka di dalamnya. Anda hanya perlu mengeluarkan kekuatan penuh untuk mengalahkan boneka itu, dan boneka itu akan dapat menarik kekuatan tempur Anda. Tentu saja, kekuatan tempur di sini hanya kekuatan tempurmu sendiri, dan tidak termasuk meminum pil atau menggunakan alat bantu seperti jimat roh. Dimengerti, kalau begitu aku akan mencobanya, kata Tang Zichen dengan lengan baju digulung. Dengan demikian, Tang Zichen segera memasuki panggung bela diri boneka. Sudah ada boneka yang berdiri di panggung bela diri boneka, dan boneka itu berwarna hitam dan aneh. Penatua menara inspeksi berkata, keluarkan saja kekuatan penuhmu, jangan khawatir. Boneka itu akan mengeluarkan kekuatan sesuai dengan kekuatanmu, itu tidak akan membunuhmu, tentu saja cedera tidak bisa dihindari. Pada saat itu, boneka itu bergegas menuju Tang Zichen. Tang Zichen belum menyempurnakan keterampilan bela diri tingkat yang lebih tinggi baru-baru ini, jadi Tang Zichen masih menggunakan tinju petir surgawi murid luar. Boom! Tang Zichen memukul tinju guntur surgawi untuk membunuh boneka itu.
boneka itu tiba-tiba membunuh Tang Zichen dengan kekuatan yang lebih besar. Tang Zichen kaget dan tidak berani menahan sama sekali. Boneka itu sepertinya sengaja merangsang kekuatan terkuat Tang Zichen. Kecepatan boneka itu sangat cepat sehingga Tang Zichen seolah-olah tidak bisa bereaksi. Tang Zichen secara tidak sadar mengaktifkan status Life Blood Hidden-nya dan tiba-tiba kecepatan boneka di mata Tang Zichen juga melambat. Tang Zichen tiba-tiba berbalik ke samping di tanah menghindari gerakan boneka itu, sementara pada saat yang sama Tang Zichen berusaha meraih lengan boneka itu dan menjatuhkan boneka itu. Namun, apa yang tidak diharapkan Tang Zichen adalah boneka itu, melihat bahwa Tang Zichen menghindari serangannya, muncul dengan kekuatan yang lebih kuat. Setiap kali boneka mengeluarkan kekuatan yang lebih tinggi berdasarkan kekuatan lawan dan selalu berada di pihak yang lebih kuat. Upaya Tang Zichen untuk memelintir lengan rasa bersalah digagalkan, karena boneka tersebut tiba-tiba membunuh leher Tang Zichen dengan gerakan serangan siku. Pertama kali Tang Zichen melawan boneka yang begitu kuat benar-benar menakutkan. Untungnya rasa bersalah tidak membunuh siapapun jika tidak selesai. Tang Zichen menyalakan keadaan tersembunyi darah kehidupannya. Sekali lagi, dia tidak bisa menjadi lawan boneka, dan Tang Zichen tidak ada lagi kekuatan, kecuali Tang Zichen melemparkan Sura First Blade, tapi sekarang dia tidak memiliki pisau di tangannya, atau Tang Zichen membatalkan alam tersembunyi. Kekuatan tempur Tang Zichen barusan didasarkan pada tahap pertama pembukaan cahaya. Bang! Detik berikutnya, Tang Zichen terbang keluar dari panggung bela diri boneka. Tang Zichen merasa lehernya akan patah. Tang Zichen, apa kabar? Lu Yuxi sibuk menerkamnya. Sial, boneka ini terlalu kuat. Tetua inspeksi datang dan tersenyum. Boneka itu akan langsung meningkatkan kekuatannya berdasarkan kekuatan lawan. Jadi siapapun yang bertarung melawan boneka itu akan kalah kecuali jika kekuatan lawan melebihi nilai tempur maksimum boneka itu. Siapa namamu? Petik 2. Nama saya Tang Zichen. Tang Zichen, ya, selamat, kata Elder Tess. Selamat padaku meskipun aku kalah. Saya mengucapkan selamat kepada Anda karena peringkat bumi Sekte Feiyun, tempat pertama di daftar peringkat pertama cahaya terbuka, telah berubah. Ya Tang Zichen, pertama kali Anda diinspeksi panggung bela diri boneka, Anda menguji kekuatan Anda cukup untuk menjadi posisi pertama. Hehe. Tang Zichen sama sekali tidak ragu, lagi pula alam sebenarnya Tang Zichen adalah tahap ke-8 dari Open Light, dan sekarang dia telah mengambil tempat pertama di tahap pertama Open Light. Apa yang ada di sana? Bangga akan apa? Kamu sama sekali tidak bersemangat. Penatua inspeksi melihat wajah tenang Tang Zichen dan mau tidak mau bertanya. Tang Zichen mendengus, apa yang membuat Anda bersemangat? Ini hanya tempat pertama di peringkat pertama Open Light. Sial. Tetua inspeksi tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak, belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Mungkinkah Tang Zichen tidak tahu apa arti tempat pertama? Don Zichen, apakah kamu tidak tahu apa artinya tempat pertama? Apakah itu sebabnya kamu tidak bersemangat? Oke, jadi aku akan mempopulerkannya denganmu, dan kamu akan bersemangat ketika mendengarnya. Mengatakan, Tang Zichen, fakta bahwa kamu sekarang nomor 1 di orde pertama pencerahan berarti kamu nomor 1 dalam kekuatan di antara semua murid dari pencerahan orde pertama di Sekte Awan Terbang. Itu juga berarti bahwa ketika kamu maju ke urutan pencerahan kedua, ketiga, keempat, atau kelima, kemungkinan besar Anda masih akan menjadi nomor 1 atau di beberapa teratas. Apa artinya ini?
Ini berarti bahwa bakat pertempuran Anda termasuk yang terbaik di seluruh sekte awan terbang, tidak peduli apa alam Anda berada di. Misalnya, jika tahap pencerahan ke-9 berdiri di depan Anda, tahap pencerahan ke-9 ini berada di peringkat ke-100 di peringkat bumi, dan Anda, meskipun alam Anda lebih rendah darinya, kamu lebih cemerlang darinya, dan orang lain lebih menghormatimu. Apakah kamu mengerti konsep ini? Tang Zichen terdiam. Apakah itu? Apakah ini membuat saya bersemangat? Anda terlalu rendah memikirkan kegembiraan saya. Sialan, bahkan tidak bisa bersemangat seperti itu. Tang Zichen berkata, tempat pertama di sekte awan terbang, tidak peduli alam mana, selalu menjadi milikku. Itu tidak terduga. Baiklah, tidak ada waktu untuk berbicara omong kosong denganmu, Lu Yuxi. Ayo pergi. Oh, Tang Zichen pergi bersama Lu Yuxi. Penatua inspeksi itu menyentuh kepalanya dan tertawa getir. Ini juga, apakah anak ini benar-benar percaya diri, atau dia sengaja berpura-pura? Mengatakan itu, Penatua inspeksi segera mengganti tempat pertama di peringkat bumi, peringkat pertama dari peringkat cahaya terbuka, dengan nama Tang Zichen. Mulai hari ini dan seterusnya, nama Tang Zichen pasti akan menyebar juga. Saat ini di kediaman Penatua Sejun. Penatua Sejun berjalan keluar dari ruang kultivasi. Melihat kediaman itu sepi, Lai Yueis, Elder Se Monarch berteriak. Tuan, Lai Yue bergegas. Di mana yang lainnya? Yang Qian, Yuan Fei, Tulin, Chu Xiangyan, semuanya hilang. Kemana mereka pergi? Penatua Sejun bertanya. Tuan, mereka sudah pergi selama 3 hari. Apa katamu? Menghilang selama 3 hari. Ya Tuan. Jadi itu akan hilang. Aku tidak tahu, kupikir kau mengirim mereka untuk suatu keperluan. Pada saat itu, Penatua Sejun memikirkan sesuatu. Dia memang mengisyaratkan beberapa murid beberapa hari yang lalu akan menemukan Tang Zichen. Mungkinkah mereka pergi untuk berurusan dengan Tang Zichen dan malah terjadi sesuatu pada mereka? Sejun segera pergi ke garis luar sekte awan terbang. Menemukan bahwa ada banyak lebih sedikit murid di batas luar, mereka yang lulus penilaian memasuki batas dalam, dan mereka yang gagal dalam penilaian dikirim pulang. Sejun langsung pergi ke markas Light Cloud Alliance, tidak melihat tanda-tanda kehancuran, dan tentu saja tidak menemukan muridnya. Pada saat itu, Sejun sepertinya samar-samar mendengar teriakan tolong. Layak menjadi penatua, dia segera mengunci ke arah suara itu berasal, dan itu adalah arah jamban. Sejun sedang sibuk terbang dan menendang batu besar, dan tiba-tiba, teriakan minta tolong datang dari bawah, dan pada saat yang sama, bau kotoran menyeruak ke hidungnya. Sejun menahan bau busuk dan melihat ke dalam lubang pembuangan. Wajah Sejun berubah secara dramatis, dan dia melihat ke-6 muridnya berada di lubang kotoran, dan tidak ada yang tertinggal. Pada saat ini, Sejun merasakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bahkan hampir tidak mau mengakui bahwa 6 orang di lubang kotoran adalah muridnya. Jika ini menyebar, bagaimana mungkin dia masih berkeliaran di sekte awan terbang? Kalian. Dia Jun sangat marah sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Namun di dalam lubang pembuangan, ke-6 orang itu sangat bersemangat, dan juga berteriak gembira, "Hore, guru akhirnya datang untuk menyelamatkan kita. Tuan, kami di sini, hahaha. Hebat, yeah. Beberapa orang masih saling berpelukan dalam kegembiraan. Dan Sejun, melihat 6 murid masih bahagia seperti ini, sangat marah hingga hampir jatuh ke dalam tangki septik. Kamu banyak hal yang tidak berguna untuk Tuan, kamu telah kehilangan muka, kamu sebenarnya masih tertawa bahagia, kata Sejun dengan putus asa. Mereka berenam berhenti tersenyum sejenak, mereka tertawa karena akhirnya diselamatkan, tetapi mereka tidak tahu bahwa tawa mereka membuat Sejun semakin marah. Sejun melempar tali dan kemudian dibawa pergi dengan marah.
Setelah Sejun menanyakan alasannya, dia secara pribadi akan mencari Tang Zichen untuk hutang ini. Menghitung. Awalnya, Penatua Sejun masih merasa tidak nyaman baginya untuk mengambil tindakan terhadap Tang Zichen karena takut mempengaruhi reputasinya dan menindas yang kecil dengan yang besar, tetapi yang tidak dia duga adalah keenam muridnya dikacaukan, sangat buruk. Penghinaan ini menjadi tak tertahankan bagi Penatua Sejun, jadi terlepas dari apakah itu akan mempengaruhi reputasinya atau tidak, dia harus pergi dan menyelesaikan masalah dengan Tang Zichen. Tatapan Penatua Sejun dingin, dan dia menggertakkan giginya. Tang Zichen, jika aku melepaskanmu kali ini, aku akan menjadi seekor anjing. Pada saat ini, Tang Zichen dan Lu Yuxi kebetulan kembali ke Light Cloud Alliance. Lu Yuxi sangat terkesan dengan Tang Zichen, tidak pernah menyangka bahwa Tang Zichen sebenarnya berasal dari ras surgawi. Begitu Tang Zichen kembali ke Light Cloud Alliance, Tang Huan sudah menunggu di depan pintu. "Saudaraku, dari mana saja kamu?" kata Tang Huan dengan cemas. "Kakak, ada apa?" Tang Huan berkata, "Penatua Ping itu masuk tadi malam." Tang Zichen berjalan ke pintu Light Cloud Alliance dan benar-benar melihat sekilas bahwa Penatua Ping, yang tadi malam berdiri di aula dengan ekspresi melankolis di wajahnya. Tang Zichen masuk. Penatua Ping sibuk memberi hormat Menteri Muda. Tang Zichen mendengus, "Jangan panggil aku seperti itu, kamu tidak layak memanggilku seperti itu." "Aku." Penatua Ping memiliki wajah pahit. Penatua Ping memandangi keduanya di aula, Tang Huan dan Lu Yuxi, lalu tampak agak ragu-ragu. "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan cepat. Jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan, pergilah." Singkatnya, "Saya memiliki kesan buruk tentang Anda, dan siapapun yang menyinggung saya tidak akan bersenang-senang," kata Tang Zichen sambil menyesap teh. Penatua Ping mengatupkan giginya, lalu berlutut dengan celepuk. Penatua Ping berlutut dan berkata, "Menteri Muda, tadi malam adalah kesalahan saya karena buta. Saya berharap Menteri Muda tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan saya." "Berlutut, apakah menurutmu berlutut itu berguna?" Dengan mendengus, Tang Zichen berbalik dari pintu belakang aula dan pindah ke aula belakang. Aula belakang adalah wilayah pribadi Tang Zichen, tidak ada murid yang diizinkan masuk secara pribadi. Penatua Ping segera mengejarnya dan mengikuti ke aula belakang. "Mengapa kamu masih mengikuti di sini? Ini adalah wilayah pribadi saya dan tidak ada yang diizinkan masuk tanpa izin saya," kata Tang Zichen. "Menteri Muda, tolong selamatkan saya. Anda dapat melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan." Penatua Ping berlutut lagi dan memohon. Tang Zichen mendengus, "Aku akan membiarkanmu berlutut di sini selama sehari semalam. Apakah kamu bersedia melakukan hal yang sama?" "Aku bersedia selama Tuan Muda Chen bisa berhenti menjadi begitu biasa denganku." Tetua Ping berkata dengan mengatupkan giginya, "Dibandingkan dengan menyinggung Tuan Muda dari keluarga besar abadi, berlutut selama sehari bukanlah apa-apa. Jangan katakan apa-apa tentang kurangnya tulang punggungnya di dunia kultivasi. Jika Anda tidak memiliki di belakang panggung, tulang punggung adalah kentut, dan Penatua Ping tidak memiliki di belakang panggung, bahkan jika dia memilikinya. Bahkan pelayan Tang Zichen, keluarga Lu Yuxi tidak bisa dibandingkan. Dibandingkan dengan Tang Zichen, itu tidak berada pada level yang sama-sama sekali." "Baik, kalau begitu kamu akan berlutut di sini selama sehari semalam," kata Tang Zichen dan pergi ke kamarnya. Penatua Ping hanya berlutut di tanah datar di aula belakang dan tidak bangun. Fakta bahwa Tang Zichen akan membiarkan dia berlutut selama 1 hari dan 1 malam setidaknya berarti bahwa keadaan berbalik, jadi saat ini, Elder Ping masih relatif nyaman di dalam. Untungnya, di aula dalam Tang Zichen, tidak ada murid yang diizinkan untuk berlutut, masuk secara pribadi, jadi tidak ada yang melihat Penatua Ping berlutut di sana, atau dia akan lebih dipermalukan.
1 jam kemudian, di kediaman Elder Sejun. Keenam murid itu telah ditahirkan dan juga telah meminum pil penyembuh mereka dan dapat berjalan. Berlututlah. Penatua Sejun berteriak. Keenam murid sibuk berlutut. Bagaimana saya menerima Anda 6 pecundang dan berharap Anda menemukan wajah untuk tuanku, tetapi sebaliknya, saya kehilangan lebih banyak wajah. Penatua Sejun mengutuk dengan marah. Tuan, itu semua karena ketidakmampuan para murid Tang Zichen, yang tahu dia memiliki begitu banyak jimat yang kuat dan dia begitu kejam sehingga setelah menggunakannya, dia menusuk kita langsung di jantung, menyebabkan kita menjadi tidak berdaya. Itu saja mengapa kami dilempar ke jamban olehnya. Dan kau berani mengatakannya. Tuan, saya minta maaf, tapi jangan khawatir, saya akan membalas dendam untuk Tuan. Yang Qian menggertakkan giginya, Yang Qian tidak akan pernah melupakan penghinaan ini, dan Tang Zichen adalah musuh abadinya. Tidak perlu, Tuan telah memutuskan untuk pergi dan menemukan Tang Zichen secara pribadi. Tuan, Anda akan mengambil tindakan secara pribadi. Atau apa, mengharapkan lebih banyak lagi dari kalian yang kalah. Tapi Tuan, Anda tidak takut digosipkan. Jadi begini, aku, Sejun, lumayan, aku tidak peduli lagi. Aku tidak peduli apa, aku akan mencabut kulitnya secara pribadi. Menguasai. Baiklah, kalian semua berlutut di sini untuk menghadap tembok, dan kalian tidak boleh bangun sampai aku membiarkan kalian bangun. Ya Tuan. Dengan mengangkat bahu, Penatua Sejun meninggalkan rumahnya dan pergi mencari Tang Zichen. Setelah dengan santai bertanya-tanya, Sejun tahu di mana Tang Zichen sekarang dan langsung menuju ke tujuannya. Tidak lama kemudian Sejun tiba di gerbang depan Light Cloud Alliance. Sejun berdiri di gerbang dan membanting telapak tangannya ke arah gerbang. Boom! Gerbang Light Cloud Alliance hancur berkeping-keping oleh serangan telapak tangan oleh Sejun dengan sangat marah, dan ujung yang hancur beterbangan kemana-mana. Beberapa pria yang berada di dalam Light Cloud Alliance terkejut. Tang Zichen sedang mempelajari penyulingan jimat di kamarnya. Tang Zichen telah mendengar suara gerbang yang hancur berantakan dan mendengar suara tetua Sejun, namun Tang Zichen acuh tak acuh. Karena, sesepuh tingkat menengah dari Sekte Awan Terbang masih berlutut di depan pintu, dan jika dia ingin menyentuh Tang Zichen, dia setidaknya harus melewati tetua Ping di depan pintu. Di luar, setelah tetua Sejun membelah gerbang, dia meraung, "Di mana Tang Zichen? Biarkan dia keluar, aku akan mengulitinya." Sekelompok pria memandangi tetua Sejun yang marah dan gemetar ketakutan. Katakan, di mana Tang Zichen? Salah satu bawahannya tergagap, "Bos ada di aula belakang." Segera dengan amarah yang luar biasa, Sejun memasuki aula sebelum bergegas ke aula belakang. Begitu dia memasuki aula belakang, Sejun melihat seseorang berlutut di luar ruang belakang, dan Sejun segera menyadari bahwa itu adalah tetua perantara Sekte Awan Terbang, Ping Qiyue. Sejun terkejut dan tidak bereaksi untuk sesaat. Apa yang terjadi di sini? Penatua menengah Sekte Feiyun Ping Qiyue, bagaimana berlutut di luar kamar Tang Zichen? Pada saat itu, Penatua Ping menoleh dan menatap Penatua Sejun. Penatua Sejun merasa tubuhnya disiram air dingin. "Ping, Penatua Ping, mengapa kamu berlutut di sini?" Penatua Sejun bertanya dengan grogi. Penatua Ping bertanya dengan suara rendah orang yang baru saja menendang pintu di luar dan memecahkannya, "Apakah itu kamu?" "Dia Kun, kamu sudah selesai." "Ping, Penatua Ping, bolehkah saya menanyakan ini kepada Anda?" Hati Penatua Sejun sedikit bergetar ketika dia bertanya. Pemandangan yang dia lihat ketika dia memasuki aula belakang benar-benar terlalu berlebihan baginya untuk bereaksi. Ping Qiyue adalah seorang mit sesepuh tingkat eksistensi yang bisa membunuhnya dalam hitungan detik. Kenapa dia berlutut di sini?
Ping Kuyue memandang Sejun dengan mata simpatik dan berkata, "Sejun, kamu sudah selesai. Aku hanya mengatakan beberapa kata buruk kepada Tang Zichen dan sekarang sedang berlutut di sini, sementara kamu. Baru saja, kamu benar-benar mencoba menguliti Tang Zichen. Kamu benar-benar selesai." Tubuh Penatua Sejun gemetar saat dia bertanya dengan cemas, "Penatua Ping, apa yang sebenarnya terjadi?" "Baiklah, saya tidak punya komentar untuk dibuat, tetapi bagaimanapun juga, jika Anda mau mendengarkan saya, berlututlah bersama saya sekarang, dan mungkin ada sedikit kemungkinan perbaikan. Saya sudah mengatakan semua yang harus saya katakan, berlutut atau tidak, Anda sendirian." Setelah mengatakan itu, Penatua Ping tidak lagi memperhatikan Sejun. Dan Sejun berdiri di sana dengan bodoh, tidak tahu harus berbuat apa. Dia ingin masuk dan menguliti Tang Zichen, tapi sekarang apa? Terus menyerbu ruangan dan menguliti Tang Zichen, atau ikuti saran Penatua Ping dan berlutut dengan cepat untuk memperbaiki situasi. Sejun tidak pernah begitu hancur dalam hidupnya seperti dia sekarang. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Tang Zichen biasa tidak boleh begitu hancur untuknya, tetapi mengapa Penatua Ping berlutut di sini? Kekuatan Penatua Ping benar-benar bisa menusuknya. Seorang pria yang bisa menusuknya sedang berlutut di depan kamar Tang Zichen, dan dia masih bisa masuk dan menguliti Tang Zichen. Pada saat ini, di dalam ruangan, Tang Zichen tentu saja tahu bahwa Sejun telah masuk dan telah mendengar nasihat Penatua Ping kepada Sejun. Sekarang terserah Sejun untuk memilih. Jika Tuan Se salah memilih, hari ini akan menjadi hari pemenggalan kepalanya karena Tang Zichen akan memerintahkan Penatua Ping untuk membunuhnya. Meskipun Tang Zichen sendiri tidak mampu membunuh Sejun, tidak mudah untuk membunuh seorang penatua junior dengan seorang penatua kelas menengah berlutut di depan pintu. Sejun terdiam di tempat untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya, dia perlahan berjalan ke Penatua Ping dan berlutut di sampingnya berdampingan. Sejun tidak punya nyali untuk berjudi, dan diam-diam berlutut. Lu Yuxi dan Tang Huan masuk dari aula belakang dan tertegun saat melihat Tetua Ping dan Sejun yang sedang berlutut. Dalam hati, Tang Huan berkata, "Kakak, kamu benar-benar memainkan permainan besar. Dua tetua berlutut di depan kamarmu. Jika mereka tahu bahwa kamu sebenarnya tidak memiliki latar belakang keluarga besar abadi, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi apa adanya, jika Anda tidak memilikinya, Anda hanya dapat berpura-pura memilikinya." Namun, pandangan Lu Yuxi sangat berbeda. Identitas asli Tang Zichen kemungkinan besar adalah ras surgawi. Kalian berdua serangga, kalian bahkan berani menyinggung Tang Zichen. Kalian benar-benar tidak tahu cara hidup, belum lagi kalian, seluruh sekte awan terbang tidak layak memberikan sepatu ke perlombaan surgawi. Setelah berlutut, Sejun diam-diam bertanya, "Penatua Ping, dapatkah Anda memberitahu saya mengapa Anda berlutut?" "Jangan bicara, berlutut saja dalam diam," kata Penatua Ping. Sejun sedang terburu-buru, dia bahkan tidak mengerti mengapa dia harus berlutut, tetapi dia harus melakukannya. Tidak ada yang lebih menyakitkan di dunia ini selain ini. "Berapa lama aku harus berlutut?" Dia Kun bertanya. "Berapa lama Anda akan berlutut saya tidak tahu, tapi saya katakan lebih sedikit, berlutut selama sehari semalam." "Sehari semalam." Sejun tiba-tiba merasa getir, dia belum pernah berlutut sejak dia lahir apalagi selama ini, dan ini masih saat Tetua Ping berlutut. "Oh, apa yang telah kulakukan, apa yang terjadi di sini?" Sejun menangis. Tang Huan masuk ke ruangan tempat Tang Zichen sedang menyempurnakan jimat. "Kakak kamu, apa yang kakak katakan?" Tang Huan menunjuk keluar. "Oh, ayo buat mereka berlutut." "Oh saudara, saya pikir Anda sedang bermain api." Tang Huan ada di telinga Tang Zichen. "Kakak, kamu terlalu pengecut. Lihat penatua Sejun itu, dia awalnya marah dan datang untuk menyelesaikan masalah denganku, tapi apa yang terjadi?
Aku yakin dia bahkan tidak tahu mengapa dia berlutut di luar. Saudaraku, jadi bagaimana kamu akan mengakhirinya sekarang? Tutup, kamu tidak harus menutup, berlutut saja sampai kamu puas. Terlepas dari itu, Tang Huan ketakutan. Larut malam, saat Tang Zichen bersiap untuk tidur, Tang Zichen akhirnya membuka pintu. Penatua Ping dan Sejun, yang sedang berlutut di luar, akhirnya bangkit dan menatap Tang Zichen, yang mereka pikir telah keluar untuk membangunkan mereka. Akibatnya, Tang Zichen bahkan tidak melihat mereka tetapi berteriak, "Lu Yuxi! Menteri muda, apa perintahmu?" Yuxi keluar dari kamarnya dengan panik. Tang Zichen berkata, "Aku akan tidur, masuk dan layani tempat tidur." Yuxi tercengang, lalu dia memikirkan taruhan yang dia buat dengan Tang Zichen pagi ini. Jika skor bakat Tang Zichen melebihi 1000, dia akan menemaninya tidur malam ini. "Ya, Menteri Muda, silakan kembali ke kamar Anda dan tunggu sebentar, saya akan membuat persiapan dan masuk." "Cepatlah." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen berbalik dan berjalan ke kamarnya. Penatua Ping dan Sejun sangat bingung ketika mereka melihat Tang Zichen, seolah-olah dia bahkan belum pernah melihat mereka, tetapi melihat Yuxi, anggota keluarga empat laut, semuanya sangat rendah di depan Tang Zichen. Penatua Ping masuk ke dalam. Belum lagi Tang Zichen, dia adalah cacing di depan keluarga Yuxi, bedanya. Namun Sejun belum mengetahui identitas Lu Yuxi dan berpikir bahwa itu hanya jalang kecil. Tidak lama kemudian, Lu Yuxi memasuki kamar Tang Zichen dengan penuh gaya. Tang Zichen sedang duduk di kepala tempat tidur, dan Lu Yuxi tampak seperti terkekang. Tang Zichen berkata, "Apakah aku seseram itu?" "Tidak, tidak. Lalu mengapa kamu terlihat seperti sedang gemetaran?" "Tidak. Menurutmu apa yang akan kulakukan padamu?" "Bukan. Aku berharap bisa, tapi sayangnya aku masih muda." "Oke, cukup omong kosong ini, datang ke sini dan peluk aku untuk tidur." "Oh." Yuxi berbaring dengan pijamannya. Tang Zichen segera pergi ke pelukan Yuxi. Tubuh Yuxi datang dengan aroma hijau, hanya saja tubuh Yuxi sangat kaku. "Santai." "Oh." Tang Zichen dengan sengaja menggelitik Yuxi, dan mereka berdua mengacak-acak tempat tidur sebelum Yuxi mulai rileks. Saat itu larut malam, dan seluruh sekte awan terbang sunyi tanpa suara. Di pintu masuk kamar Tang Zichen, masih ada dua tetua yang berlutut. Berlutut Sejun terlalu berat untuk ditanggung dan ingin berdiri. Penatua Ping berkata, "Apakah Anda yakin ingin berdiri?" "Aku tidak tahan, bahkan pria setinggi 7 kaki pun tidak tahan dengan penghinaan seperti itu, belum lagi tetua aulaku. Kamu bisa berlutut jika kamu mau, aku tidak akan menemanimu," kata Sejun dengan berapi-api suara. Penatua Ping berkata sambil mencibir, "Tahukah Anda siapa gadis yang memasuki kamar pendeta muda saya di malam hari untuk tidur dengannya? Hanya jalang kecil." "Sejun, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup." "Namanya Lu Yuxi, dia dari keluarga Forseas Lu." "Dari keluarga Forseas Lu, bagaimana mungkin?" "Ketika saya menyinggung Menteri Sao tadi malam, Lu Yuxi telah mengeluarkan token keluarganya ke wajah saya, dan dengan sapuan kesadaran saya dapat menentukan apakah itu nyata atau tidak. Hanya karena itu nyata, jiwa saya terluka oleh leluhur keluarga Lu, dan saya masih merasa pusing hari ini." Lu Yuxi memberitahu saya bahwa dia, anggota keluarga empat laut, masih bisa menjadi gadis menteri muda, apalagi kita. Sejun berkata dengan tidak percaya, "Penatua Ping, apakah Anda yakin tidak berbohong kepada saya?" "Hahaha, konyol, apakah aku benar-benar sakit dan berlutut di sini untuk bersenang-senang? Aku adalah sesepuh tingkat menengah dari sekte awan terbang." Sejun menjadi pucat, dan memang benar, bagaimana bisa Penatua Ping berlutut di sini jika tidak ada sesuatu yang sangat mengejutkan tentang hal itu? Tidak ada yang dikatakan selama sisa malam itu.
Keesokan paginya, Tang Zichen bangun dan berjalan keluar ruangan. Penatua Ping dan Penatua Sejun masih berlutut di luar pintu. Menteri muda, Anda sudah bangun. Penatua Ping sibuk menyapa dan berkata, sementara Penatua Sejun, bagaimanapun, menatap Tang Zichen dengan wajah ketakutan. Tang Zichen berjalan ke Penatua Ping. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tang Zichen tiba-tiba menamparkan Penatua Ping. Ketika Sejun melihatnya, dia terkejut. Mama tidak pernah menyangka bahwa Tang Zichen akan menamparnya begitu dia bangun tanpa berkata apa-apa, tapi ini adalah tetua kelas menengah. Bagaimanapun, wajah Sejun putih. Tentu saja, tetua Ping juga terlihat sangat jelek. Bagaimanapun, dia adalah seorang tetua, dan menamparkan bahkan tanpa menyapa itu sangat memalukan. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Tang Zichen berani memukul, yang berarti Tang Zichen sama sekali tidak menganggapnya serius. Untuk seseorang yang bahkan tidak menganggapmu sebagai lawan, perkelahian hanya akan mengakibatkan gigimu tergigit. Penatua Ping mengertakkan gigi dan berkata, jika tamparan ini dapat menghilangkan keluhan menteri muda itu sangat berharga. Tang Zichen berkata, Penatua Ping, aku menamparmu dan wajahmu bahkan tidak berubah sedikit pun. Baiklah, maka aku akan mengampunimu. Terima kasih, pendeta muda. Penatua Ping sangat gembira. Bangun. Terima kasih, Menteri Sao. Penatua Ping sangat senang. Tang Zichen menatap Sejun. Sejun mengira Tang Zichen akan menamparnya juga. Sayangnya, Tang Zichen tidak memukulnya. Tang Zichen melihat sekeliling dan melihat sebatang tongkat di sudut. Tang Zichen mengambil tongkat itu dan mengayunkan tetua Sejun. Sejun menjerit dan tubuhnya secara tidak sadar mengelak. Tang Zichen berkata dengan galak, kamu mencoba mengelak lagi. Dia kun meringis. Fiuh. Tang Zichen bersiul dengan tongkat lain, dan kali ini, Sejun tidak berani mengelak membiarkan Tang Zichen menyapu dengan itu. Tang Zichen tidak berhenti. Pah. Tang Zichen menyapu dengan tongkat demi tongkat mengeluarkan suara berderak. Tang Huan dan Lu Yuxi sama-sama mendengar suara itu, dan mereka berdua tidak tahu harus menggambarkan perasaan apa ketika mereka melihat Tang Zichen memukuli Sejun dengan sangat marah, dan Sejun tidak berani bersembunyi. Penatua Ping yang berdiri di samping berkata dalam hati, Menteri muda benar-benar kejam, untungnya saya tidak terlalu menyinggung perasaannya, sebaliknya, hehehe. Segera, bekas darah muncul dari pemukulan Sejun. Baru pada saat itulah Tang Zichen berhenti. Lagi pula, sudah hampir waktunya untuk berhenti. Anjing itu sangat ingin melompati tembok. Yang paling penting adalah bahwa Tang Zichen tidak sekuat yang mereka kira. Untuk meletakkannya terus terang, Tang Zichen sebenarnya adalah seorang grifter tanpa latar belakang yang kuat. Tang Zichen membuang tongkat itu dan berkata, Sejun, bagaimana aku baru saja mengalahkanmu, ketika kamu kembali, kamu akan mengalahkan murid-muridmu itu, mengerti? Termasuk Lai Yueis. Ya, Menteri Muda. Sejun sibuk mengangguk. Tang Zichen berkata, baiklah, Sejun, tinggalkan pedang terbangmu, lalu kamu bisa pergi. Pedang sihirku. Ya, aku ingin merebut harta sihirmu, bukankah itu diperbolehkan? Ini. Penatua Ping diam-diam mengingatkan, Sejun, Menteri Sao telah menyelamatkanmu, jangan kehilangan banyak karena kerugian kecil. Ya, Menteri Muda. Sejun meletakkan pedang terbangnya dan kemudian pergi, meskipun Sejun kesal di dalam, lebih baik tidak kehilangan banyak karena kerugian kecil. Hati Tang Zichen senang, dia akhirnya bisa mendapatkan pedang terbang untuk dimainkan. Bersambung.